Oke. Ibu-ibu ketemu dengan saya lagi di mata kuliah kali ini di mata kuliah Aske Persalinan ya Bu ya. Melanjutkan pertemuan-pertemuan dari Bu Feva. Mungkin sebelumnya Bu Feva sudah masuk. Kalau di kelas RPL sudah berapa kali pertemuan Bu dengan Bu Feva? Sudah 3 kali pertemuan, Bu. 3 kali ya. Mm. Oke, sebentar. RPS. Hmm. Baik, Ibu-ibu. Jadi untuk persalinan ini saya tim dengan Bu Feva. Nanti untuk topik-topik yang akan saya sampaikan selama program perkuliahan di mata kuliah Askep Persalinan ini mulai dari asuhan sayang ibu, kemudian konsep dan menilai kemajuan persalinan, kesiapan ketahanan emosi, kemudian ada juga tentang gentle birth dan pendampingan persalinan, kemudian ada perubahan fisiologi, manajemen nyeri, kemudian nanti di akhir itu tentang menilai derajat laserasi perlukaan jalan lahir, gitu ya Bu ya. Namun untuk pertemuan yang pertama ini, nanti materi yang akan saya sampaikan dulu itu adalah tentang menilai kemajuan persalinan ya. Dan untuk materi ini kita sebetulnya sudah sama-sama memperoleh materinya kan sejak D3 gitu ya. Jadi sifatnya juga refreshing. Silahkan nanti menambahkan jika ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan. Mungkin ada beberapa sedikit update juga ya terkait dengan beberapa referensinya. Nanti kita diskusi bersama. Nah, untuk penjelasan PowerPoint slide-nya, di sini saya menggunakan rekaman ya Bu ya, rekaman kuliah. Nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan atau ada bahasan diskusi boleh raise hand. Di tombol Zoom-nya ada raise hand ya. Jadi boleh raise hand, kemudian bisa segera saya respon untuk kita lanjutkan diskusi atau menjawab pertanyaan ya. Atau mungkin di akhir selesai penjelasan slide juga dipersilahkan. Saya siapkan dulu. Apa terkait dengan ketuban? Sudah cukup. Satu kan ya? Berarti D3 ya. Waktu D3 kita sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini dan secara teori. Ibu-ibu suaranya terdengar, Terdengar, layarnya Bu. Dengar Ibu. terlihat ya. Dengar, Ibu. Oke. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kan juga tidak cukup banyak perubahan, jadi sifatnya refreshing. Silahkan nanti kalau ada informasi yang lain, mungkin ibu-ibu juga bisa menambahkan. Kemudian, tapi yang jadi catatan adalah antara D3 dengan level S1 itu pastilah ada perbedaan gitu ya, karena level yang ingin kita capai pun juga berbeda. Mungkin kalau kita lihat dari capaian pembelajaran, dulu zaman D3 hanya cukup sampai dengan ibu bisa memahami tentang kemajuan persalinan. Atau cukup tahu bisa melakukan observasi kemajuan persalinan gitu ya, karena kan sebagai pelaksana. Tapi kalau di S1, level S1, apalagi nanti
juga lanjut ke profesi gitu kan ya. Sehingga untuk capaian pembelajaran yang harus kita capai itu adalah sampai dengan bisa menganalisa dan mengaplikasikan mulai dari konsep-konsep penilaian kemajuan persalinan. Jadi nanti di dalam topik-topiknya kita tidak hanya cukup paham saja gitu ya, tetapi kita juga melihat oh apa sih penyebabnya kontraksi dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti juga harapannya mungkin ibu-ibu bisa cukup lebih aktif lagi untuk mencari referensi-referensi yang lain sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran sampai dengan level menganalisa dan mengaplikasikan. Untuk metodenya adalah discovery learning, discussion, artinya kita harus mencari referensi yang banyak up to date gitu ya, diskusi, silahkan nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh dicatat dulu, bisa disampaikan di sesi nanti ya, setelah penyampaian materi. Kemudian ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyusun slide ini ya, mulai dari JNPK 2020, kemudian Varne Midwifery 2019, ada kompilasi Midwifery Update 2021, kemudian sampai dengan Sarwono ya. Sarwono tuh kayak udah kitab kita ya dari 2008 dulu. 2000, 2008, kemudian 2016 ya yang ilmu kebidanan. Silakan nanti juga bisa dibaca lebih banyak lagi. Baik, langsung masuk ke topiknya ya. Saya ingatkan di sini di dalam Sarwono itu ada Friedman. Friedman itu spesialis kandungan. Dia menyatakan bahwa kalau kontraksi uterus, kemudian frekuensinya, intensitas, dan juga durasi, itu sebenarnya tidak dapat dijadikan indikator utama untuk mengukur kemajuan persalinan. Jadi yang berguna untuk mengukur kemajuan persalinan itu adalah pembukaan dan penurunannya. Jadi kita tidak cukup melihat itu saja. Ada kontraksi, ibunya juga katanya merasakan kontraksi, tapi kalau tidak ada pembukaan dan penurunan, artinya itu juga bukan sebagai indikator utama bahwa persalinan itu maju, gitu ya. Nah, mari kita refreshing sedikit, ibu-ibu, terkait dengan mekanisme persalinan. Jadi ada studi itu yang menunjukkan bahwa sebagian besar atau sejumlah 96% kehamilan menjelang persalinan itu kepala bayi selalu berada di bawah ya. Kalau kita lihat teorinya itu ada yang namanya teori akomodasi. Jadi kondisi ini disebabkan karena kepala itu kan ukurannya itu lebih besar gitu ya dan juga lebih berat sehingga memang mengikuti gaya gravitasi juga gitu ya. Selain itu juga bentuk uterus yang sedemikian rupa itu membuat bokong dan ekstremitas besarnya itu berada di atas. Jadi ruangan di bawah itu lebih luas. Jadi kepala itu akan secara otomatis ke bawah. Itu kan 96%. Nah, lalu ini juga perlu kita ingat ya sebelum kita masuk ke dalam lagi terkait kemajuan persalinan. Ingat nggak ibu-ibu mekanisme persalinan normal mulai dari apa? Posisi-posisinya? Ada yang ingat? Mulai dari engagement, kemudian ada apa tuh? Fleksi, defleksi, putar paksi dalam. Ada yang ingat, Bu? Nah, nanti kita ingat bersama ya. Nanti ibu-ibu juga harus membaca lagi ya. Dibuka lagi mekanisme persalinan. Karena itu juga sering ya nanti keluar di UKOM gitu ya. Yang pertama itu kan ada engagement. Kalau engagement memang sebelum memasuki proses persalinan ketika dia masih di trimester 3 gitu ya. Atau mungkin kalau pada primigravida kepala mulai turun ya. Karena engagement ini nama lainnya itu adalah fiksasi. Ya, jadi engagement itu eh, masuknya kepala ya ke pintu atas panggul gitu ya. Kalau tadi pada primigravida seharusnya dikira-kira usia kehamilan 36 minggu, sedangkan kalau pada multigravida itu di usia kehamilan berapa ibu-ibu? Multigravida penurunan kepalanya 38 atau tiga mungkin tujuh bahkan 38 atau mungkin bahkan pada saat permulaan partus ketika dia sudah masuk in partu gitu ya. Dikatakan engagement lengkap atau penurunan itu sudah lengkap sebenarnya kalau kepala itu sudah mencapai di HOT 3. Nanti harus diingat lagi HOT 3 itu apa saja gitu ya karena kita nggak punya waktu ke sana. Lah kan nanti harus dicari lagi gitu ya. Nah, jadi tadi ya istilahnya bahwa ketika kepala itu sudah masuk
ya ke dalam panggul itu artinya sudah fix, makanya namanya fiksasi gitu kan ya. Nah, setelah fiksasi ya, kita juga mengenal dalam penurunan kepala itu ada yang namanya sinklitismus. Ingat nggak sinklitismus? Nah, istilah-istilah seperti ini juga perlu di apa? Bukan dihafal kali ya, dipahami lagi gitu ya, supaya eh, ketika melihat, karena bedanya gitu. Kalau level D3 dulu mungkin nggak harus sampai ke situ gitu ya tahu, tapi kalau di level S1 ini ya paling tidak kita harus tambah ya teorinya lebih mendalami. Ketika menjelaskan kepada pasien pun juga bisa mungkin dengan apa, kalau dengan level pasien yang mungkin level pendidikannya juga lebih tinggi, yang kadang-kadang dia juga punya banyak informasi, kadang-kadang juga butuh pertanyaan-pertanyaan atau yang cukup kritis gitu ya. Jadi kita pun juga harus siap. Nah, sinklitismus. Jadi kalau sinklitismus ketika kepala itu masuk, kita mengenal ada asinklitismus anterior, posterior gitu ya, ingat lagi. Kemudian ada yang namanya descensus, yaitu ketika kepala itu menurun, jadi turun lagi lebih lanjut setelah H3 tadi gitu ya. Penurunan ini disebabkan karena beberapa hal. Yang ini yang juga berkaitan dengan kemajuan persalinan. Jadi adanya tekanan dari air ketuban, kemudian adanya kontraksi uterus, kemudian adanya kontraksi otot-otot yang ada di abdomen gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan penurunan kepala itu menurun lebih lanjut ya, itu disebut dengan descensus. Nah, ketika kepala semakin turun, ada yang namanya fleksi ya. Ketika kepalanya itu menekan, jadi dagunya itu mendekati ke arah sternum gitu ya, jadi mendekati ke tulang dada. Nah, sehingga itu mengadaptasi apa diameter kepala supaya jadi diameter yang paling kecil. Kita mengenal suboccipitobregmaticus ya 9,5 cm. Kemudian setelah fleksi terdorong kepalanya karena adanya his gitu ya, sampai dengan dia ketemu jalan lahir, sampai dia tertahan ya, tertahan, dan dari atas itu kan karena dia dapat dorongan, kemudian kepalanya bergerak menekan ke bawah. Nah, semakin tertekan ke bawah, kemudian terjadi yang namanya putar paksi dalam. Putar paksi dalam, setelah putar paksi dalam, nanti dia mengalami defleksi. Jadi apa? Mukanya apa? Kepalanya mengangkat ke atas ya. Karena memang di situ juga menyesuaikan ya untuk posisinya, sehingga nanti suboksiputnya, jadi itu akan menjadi hipomoklion. Itulah menjadi titik putar gitu ya. Nah, setelah titik putar, baru nanti dia keluar dan terjadi putaran paksi luar dan ekspulsi, gitu ya. Nanti silahkan di-refresh lagi untuk mekanismenya. Jadi tadi di dalam mekanisme tersebut ada beberapa faktor seperti his, kontraksi, gitu ya. Dan awalnya tentunya juga apa? Awali dengan adanya dilatasi dari serviks, gitu ya, penurunan kepala. Nah, itu adalah beberapa poin yang akan kita bahas ke depan. Selain itu, dari kemajuan persalinan, itu juga kita harus mengingat adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses persalinan. Ada 5P, yaitu power, passage, passenger, provider, dan psychology. Jadi, itu juga harus diingat lagi. Sebenarnya kalau di mata kuliah persalinan nanti juga dibahas lagi ya untuk 5P itu. Tetapi ya apa, kalau kemajuan persalinan nanti kita lebih banyak juga membahas tentang bagaimana powernya, kemudian passage-nya gitu ya. Bahkan di passenger pun juga akan kita bahas ya walaupun tidak terlalu banyak, dan tentunya provider apa yang bisa dilakukan dan secara psikologis juga nanti akan mendukung kemajuan persalinan. Oke, em, untuk video nanti saja saya di akhir aja ya melihat waktu. Jadi sesuai dengan awalan tadi, pendahuluan, bahwa untuk beberapa poin yang akan kita bahas, karena untuk kemajuan persalinan itu ada 2 pertemuan, Ibu-Ibu. Jadi nanti untuk yang pertemuan ini kita bahas tentang kontraksi, ya, penipisan pembukaan, status ketuban, kemudian fase-fase persalinan, kemudian penurunan kepala, dan yang terakhir adalah evaluasi kemajuan persalinan, di mana evaluasi kemajuan persalinan itu kita juga ada partograf ya. Partograf itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya bersama dengan sebelum ke partograf kita ke lembar observasi ya. Nanti akan kita bahas. Oke, masuk ke kontraksi.
Ya, jadi dikatakan di teori tersebut bahwa his yang sempurna atau kontraksi yang sempurna itu adalah kontraksi yang dominasi atau didominasi lokasinya ada di fundus. Kemudian sifatnya juga simetris dan di antara kontraksi tersebut ada yang namanya periode relaksasi. Jadi memang sifatnya itu intermiten dan ada periode relaksasi. Ternyata periode relaksasi itu ada manfaatnya. Di antaranya adalah memberikan kesempatan si uterus ini bisa istirahat, ya. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada ibu untuk bisa istirahat juga, gitu ya. Kemudian juga eh, mempertahankan kesejahteraan bayi ya, karena kalau terjadi kontraksi yang terus-menerus, tentunya juga itu bisa menyebabkan kontriksi atau pengecilan gitu ya, pembuluh darah pada plasenta yang bisa menyebabkan fetal distress. Nah itu makanya secara eh, fisiologis seharusnya di antara dua kontraksi itu ada fase relaksasi gitu ya, sehingga kita pun juga bisa membaca gitu ya. Kalau kita melihat misalnya ada kontraksi yang secara terus-menerus gitu ya, misalnya pada proses induksi misalnya, ternyata terlalu apa terlalu tinggi dosisnya, kemudian membuat kontraksi itu terlalu kuat yang bisa menyebabkan makanya dia lebih beresiko terhadap terjadinya fetal distress. Nah, kemudian ada beberapa pembagian his dan juga sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah his pembukaan kala 1, his pengeluaran kala 2 ya, his pelepasan uri itu di kala 3 dan his pengiring itu di kala 4. Kalau kita lihat fungsinya, his pembukaan ya jelas itu fungsinya untuk melakukan atau mendorong adanya dilatasi serviks. Kemudian sifatnya itu semakin kuat, kemudian semakin teratur dan juga sakit gitu ya. Kemudian ketika his pengeluaran yang di kala 2 itu tujuannya adalah untuk bisa mengeluarkan janin, kemudian juga ini juga sifatnya sangat kuat, teratur, cukup simetris dan juga lama durasinya. Kemudian his pelepasan uri di kala 3 itu kontraksinya sedang ya, jadi tidak lebih kuat daripada his 1 dan 3, 1 dan 2. Kemudian ini fungsinya untuk melepaskan plasenta. Kemudian his pengiring di kala 4 itu kontraksinya lebih lemah dan agak nyeri dan ini berfungsi untuk pengecilan rahim. Sebagai bahan apa refreshing lagi untuk beberapa kontraksi bukan beberapa ya. Kontraksi itu ada penyebabnya gitu ya yang terjadi. Kenapa sih bisa terjadi kontraksi pada saat proses persalinan? Nah, itu juga harus kita ingat lagi, ada beberapa fisiologi yang terjadi, di antaranya adanya penurunan progesteron. Kalau progesteron turun, itu bisa menyebabkan relaksasi otot rahim gitu ya. Kemudian, sedangkan kalau adanya estrogen, itu bisa meningkatkan terjadinya kontraksi gitu ya. Jadi selama kehamilan itu seimbang ya antara progesteron dengan estrogen. Tetapi karena progesteronnya menurun sehingga timbullah his tersebut. Kemudian ada yang namanya teori oksitosin. Itu di akhir kehamilan ya muncul kadar oksitosin yang bertambah membuat itu juga menimbulkan kontraksi. Kemudian otot yang semakin membesar, uterus semakin membesar, semakin meregang gitu ya. Sehingga itu juga bisa merangsang terjadinya kontraksi. Kemudian ada prostaglandin juga. Prostaglandin itu juga bisa memicu terjadinya kontraksi. Sehingga pada saat usia kehamilan trimester 3, kalau kita memang sudah yakin sudah aterem dan kondisinya juga sudah baik semuanya, tentunya kita menganjurkan ibu untuk bisa merangsang dengan melakukan hubungan seksual gitu ya, yang karena dari sperma ayahnya mengandung prostaglandin yang bisa memicu terjadinya kontraksi. Nah, kemudian kalau kita lihat sifatnya lagi di eh, kehamilan gitu ya, kalau kita lihat dari grafik ini grafik yang dari Varney. Jadi tadi ya kita sudah tahu bahwa ada beberapa his yang menyebabkan pembukaan gitu ya. Ternyata di saat kehamilan itu juga sudah ada his gitu ya, cuman terkadang intensitasnya tidak terlalu dirasakan oleh ibu. Kadang 5 menit aja terasa gitu ya, 10 menit terasa, tapi kecil sekali kekuatannya ya, hanya sekitar 30 mm Hg.
Kemudian kalau di kala satu itu apa hampir dalam 2 menit 3 menit gitu ya, tetapi dia lebih tinggi lagi sekitar 50. Di kala satu lebih tinggi lagi ya, dan itu juga bisa teratur 2 kali dalam 10 menit. Kemudian di kala 2 bisa sampai dengan 3 kali. Nah, ini kita lihat ada yang namanya perubahan anatomi dari uterus gitu ya. Di kontraksi itu kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bentuk uterus yang non-pregnant atau tidak hamil gitu ya. Di situ terdapat yang namanya cervix. Kemudian di sini ada isthmus, di sini ada body uterus. Nah, ketika hamil aterem, ternyata dia terjadi pemendekan gitu ya, pemendekan dari cervix. Kemudian ketika dia sudah memasuki proses persalinan pada fase early first stage itu di kala satu awal gitu ya, dia semakin memendek lagi dan terjadi adanya dilatasi. Ya, ternyata semakin ke sini lagi dia membagi tuh. Jadi kontraksi itu bisa membagi 2 area uterus ya ibu-ibu ya. Nih, kalau kita lihat ada yang namanya pasif segmen. Pasif segmen itu ada di area bawah dan juga aktif segmen. Nah, nanti kita lihat ada fungsinya kenapa dia membagi uterus itu menjadi 2 gitu ya. Makin ke sini uterus pada saat in labor, pada saat proses persalinan, pada saat kala 2, artinya dia sudah dilatasi maksimal, yaitu sudah pembukaan lengkap, posisinya sudah seperti ini. Di sini malah terjadi penebalan, ya. Penebalan, kemudian, nah ini pada saat sudah apa di kala 2 tetapi yang abnormal. Ini ada ringnya di sini, terbagi 2. Nah, normalnya seperti ini. Di atas memang ada penebalan. Yang bagian aktif tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang pasif. Sedangkan kalau yang abnormal, yang aktif itu separohnya, yang pasif separohnya. Nah, ini bisa menyebabkan komplikasi. Nah, ini ada fungsinya untuk bentuk yang seperti ini. Kenapa aktifnya sekian panjang dan sekian ini apa pasif gitu ya. Nah, ini ada yang namanya pola gradien normal kontraksi. Jadi, aktivitas otot-otot uterus yang seirama itu bisa menimbulkan kontraksi yang lebih kuat dan lebih lama pada bagian fundus uterus, pada bagian fundus ya catatannya. Dan berkurang di bagian tengah uterus sampai minimal sampai hampir hilang ketika mendekati serviks. Nah, pola gradien kontraksi ini, normal kontraksi ini membedakan 2 area. Area atas yang berkontraksi itu yang menyebabkan pengeluaran dan juga area bawah pasif ya di area isthmus uterus dan serviks tadi tidak berkontraksi tetapi menipis ya. Jadi pola ini atau fisiologi ini cukup penting gitu ya karena tadi ya punya manfaat ketika tidak ada pola seperti ini. Jadi kalau misalnya dua-duanya aktif, atas bawah itu semuanya kenceng aktif gitu ya. Itu nggak ada yang mendorong sehingga proses persalinan tidak akan maju. Ya, jadi memang tujuannya yang aktif hanya yang atas saja, area satu gitu ya, area atas berkontraksi, mengalami penebalan gitu ya, itu yang menyebabkan pengeluaran bayi. Kemudian yang bawah itu dia melunak gitu ya, jadi dia menipis, kemudian membentuk saluran otot yang lebar, makanya dia memungkinkan untuk janin itu bisa keluar gitu ya, jadi itu merupakan jalan lahirnya. Jadi ini cukup penting ya untuk apa tahapan ini untuk bisa terjadi pembagian 2 segmen tadi sehingga terjadi dorongan dari atas, terjadi penipisan di bawah sehingga bayi pun bisa keluar. Nah, pada saat kala satu tentunya kita juga selalu sudah tahu lah ya sebagai asuhan kita di kala satu fase laten sampai dengan apa kala 2 gitu ya. Kita melakukan observasi HIS, yang kita observasi adalah frekuensi, durasi, dan juga intensitas ya. Dalam 10 menit, frekuensinya berapa kali, kemudian durasinya berapa lama, serta intensitasnya seberapa kuat gitu ya.
Nah, kontraksi itu harus dievaluasi tidak hanya frekuensinya saja, durasinya saja, intensitasnya saja gitu ya. Tetapi juga harus dilihat hubungannya, ya, hubungan antara frekuensi dengan durasi dan juga dengan eh, intensitasnya. Karena terkadang itu juga punya hubungan yang cukup kuat ya. Misalnya untuk setiap 20 sampai dengan 30 menit, durasinya lebih singkat ya 15 sampai 20 detik dan intensitasnya masih ringan. Tetapi semakin lama akan terjadi semakin sering, kemudian akan lebih lama dan intensitasnya juga akan semakin kuat ya. Jadi eh, apalagi kalau misalnya sudah di akhir kala satu gitu ya, kontraksi menjadi lebih sering dan kadang-kadang sampai 2 sampai 3 menit gitu ya, dan berlangsungnya juga kadang-kadang eh, 60 sampai dengan 90 detik. Nah, kita sudah sedikit membahas banyak lah ya dari konsep-konsep kontraksi tadi. Lalu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai provider, karena tadi juga menjadi faktor ya untuk bisa membantu atau mendorong terjadinya kemajuan persalinan adalah dari providernya, kemudian juga secara psikologi. How to stimulate uterus contraction? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa merangsang terjadinya kontraksi secara eh, normal gitu, Ibu-Ibu? Mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Bagaimana merangsang kontraksi, Ibu-Ibu? Tadi kalau masih trimester 3 boleh kita anjurkan untuk berhubungan seksual karena memicu keluarnya prostaglandin mengenai area uterus yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi. Terus apalagi? Ketika sudah masuk kala satu, apa yang bisa kita anjurkan kepada keluarga untuk bisa merangsang kontraksi? Puting susu. Ntar puting susu. Ya, merangsang puting susu. Kemudian apalagi? Pijat apa? Pijat? Oksi? Oksitosin. Nah, pijat oksitosin, jangan lupa. Kemudian ada juga hal-hal seperti melakukan relaksasi, kemudian dukungan keluarga, karena secara psikologis ketika ibu itu bisa menikmati tubuhnya gitu ya, tidak merasakan kesakitan, itu juga bisa merangsang endorfin yang juga bisa memacu terjadinya kontraksi. Nah, itu juga harus diingat. Itu ada di sesi lain ya, terkait dengan apa penata laksanaan itu. Oke, itu untuk kontraksi. Apakah ada pembahasan, Ibu-Ibu? Cukup jelas atau terlalu cepat karena memang saya diburu waktu? Aman, Bu? Jelas, Bu. Cukup Lanjut ya? jelas, Bu. Oke, Lanjut, Bu. lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Dok. Lanjut, Bu. Baik, Aman. aman, sip. Baik, sekarang masuk ke penipisan dan pembukaan, Ibu-Ibu. Jadi untuk penipisan, pembukaan, kita mengenal ada istilah namanya effacement, yaitu adalah penipisan. Kemudian obliterasi adalah pendataran, ya pendataran serviks. Pemendekan saluran serviks ya, yang tadinya 2 sampai dengan 3 cm itu membentuk muara melingkar, ya, itu memendek. Kemudian pendataran itu juga menyebabkan ekspulsi sumbat mukus, jadi ada plak ya, lendir yang menutupi jalan lahir yang punya fungsi ya kan Bu ya. Lendir tebal yang nutup saluran serviks yang fungsinya bisa menghambat terjadinya infeksi, menghambat bakteri yang bisa berbahaya untuk rahim atau mungkin untuk bayi gitu kan ya. Nah, ketika dia mendatar itu bisa menyebabkan mukus atau plak itu lepas. Makanya keluarlah lendir serviks gitu ya. Kemudian jelas ya, 0% itu tidak terjadi penipisan, 100% penipisan komplit. Terkadang itu juga menyesuaikan. Ketika sudah pembukaan em, lengkap lengkap 10 gitu ya, tentunya penipisan udah 0%. Tapi ketika mungkin buka 2 berarti penipisannya dia masih berapa? Prosentasenya. 20 Semua berarti 25%. ya, jadi nanti prosentase pembukaan itu bisa berbanding lurus dengan penipisan. Jadi kalau misalnya penipisan itu sudah komplit kan berarti 100%. Sehingga kalau misalnya dia masih buka 2 berarti dia masih 20%. Kemudian masih buka 5 kemungkinan juga masih 50%. Nah, kadang-kadang itu berbanding lurus gitu ya, berbanding lurus antara pembukaan dengan penipisan tersebut. Kemudian bablasan dilatasi, dilatasi. Nah, ini.
Nah, kalau untuk pembukaan, kalau penipisan tadi ya dari investment prosentase, karena itu nanti ketika VT pun juga kita cantumkan di situ ya. Ini yang merupakan kalau pembukaan itu pelebaran oservik eksternal, kemudian ada yang namanya kontraksi Braxton Hicks, kita juga mengenal itu sebagai kontraksi palsu yang terjadi pada saat sebelum persalinan. Ternyata kontraksi palsu itu bisa juga menyebabkan penipisan pada primigravida, penipisan serviks tadi pada primigravida yaitu 50 sampai dengan 60% dan bisa menyebabkan dilatasi 1 cm. Kemudian kalau 0 cm jelas ya serviknya belum membuka, 10 cm pembukaannya lengkap. Jadi sebetulnya ada sedikit kesulitan kadang-kadang kita untuk menguji atau membedakan apakah ini kontraksi beneran, kontraksi persalinan atau kontraksi palsu. Nah, sebenarnya satu-satunya indikator yang bisa kita gunakan sebagai kepastian itu adalah kepastian bahwa dia sudah masuk persalinan atau belum itu adalah dengan melihat apakah ada perubahan servik, artinya apakah ada penipisan ataukah ada pembukaan gitu ya. Kadang-kadang ibu merasa, ibu saya merasakan mulas sekali gitu ya. Mungkin kita cek pun kadang-kadang kita tidak terlalu sensitif, mungkin masih pengalaman baru atau mungkin juga terkadang lagi apa ya, beda gitulah ya. Kita merasa kok ini kayaknya ada kontraksi gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya dicek ternyata dia belum ada pembukaan. Nah, itu juga belum bisa tentunya belum masuk ke dalam indikator kemajuan persalinan. Nah, kemudian kaitannya dengan informasi-informasi yang mengindikasikan kontraksi, kemudian lokasi nyeri ya, tanda-tanda memasuki persalinan itu cukup bermanfaat ya untuk bisa membedakan antara apakah ini kontraksi persalinan ataukah ini kontraksi palsu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa menstimulasi uterus dilatation atau menstimulasi pembukaan uterus? Apa yang bisa kita lakukan, ibu-ibu? Bisa terjadi pembukaan karena ada apa? Kontraksi, ya. Kalau ada kontraksi baru bisa terjadi pembukaan. Sehingga kalau kita ingin menstimulasi pembukaannya lebih cepat, ya kita harus menstimulasi kontraksinya gitu ya. Tadi balik lagi berarti cara-cara untuk menstimulasi his. Nah, kemudian selain his, ternyata yang bisa terjadi dilatasi itu adalah penurunan kepala. Jadi kalau kita mau merangsang supaya cepat buka juga dengan adanya tekanan atau penurunan kepala itu juga harus kita rangsang. Jadi dia semakin menekan ke area bawah dan itu juga bisa membuat pembukaan. Nah, penurunan kepala tentunya juga bisa kita lakukan stimulasinya adalah dengan melakukan mobilisasi, menganjurkan ibu jalan-jalan gitu ya. Kemudian ya jimbol, melakukan yoga jika masih mampu gitu ya. Nah, itu juga perlu kita anjurkan. Nah, itu juga ada di sesi yang lain ya untuk kita bahas. Nah, tadi sudah tentang satu kontraksi sudah, penipisan pembukaan sudah, kemudian kita masuk ke penurunan kepala. Tadi ya, sudah sedikit kita bahas bahwa penurunan kepala itu bisa distimulasi dengan melakukan mobilisasi, exercise, jimbol, yoga, jalan-jalan, naik tangga gitu ya jika masih mampu. Penurunan kepala pada nulipara itu kalau kita ingat lagi kepala harus turun di usia kehamilan 36 minggu ya normalnya. Kemudian multipara bisa jadi pada saat sudah infartu. Kita mengenal di penurunan kepala ada station dan juga hot. Kemudian kalau station itu hubungan bagian paling bawah dengan bagian presentasi yang ditarik garis imajiner antara spina ischiadica pelvis. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian station itu juga terkadang susah gitu ya untuk bisa dipastikan jika tengkoraknya atau kepala janinnya ini mengalami molding atau molase ya atau bahkan jika terjadi kaput suksadenum itu juga sudah susah ya untuk menentukan dia sebenarnya ada di station berapa. Nah, ini gambarnya sekaligus nanti kita lihat hubungan antara station dengan hot ya. Ini spina ischiadica, jadi ini adalah station 0. Jadi bagian paling bawah pada bagian presentasi janin ini, jika terletak sejajar dengan spina ischiadica, jika dia sejajar, itu dia artinya dia di station 0. Ya, station itu diukur di atas,
atau di bawah ya tingkat spina ischiadica. Jadi kalau misalnya dia masih di atasnya spina ischiadica ya dia minus. Tapi kalau misalnya di bawah spina ischiadica mulai ke bawah ya itu artinya dia sudah positif ya. Kalau di positif 5 itu ketika kepala itu sudah di vagina ya di orifisium vagina. Tapi kalau di station 5 di atas ya ini masih mengapung ya istilahnya masih gandul kalau bahasa Jawa. Jadi biasanya memang, tapi kadang tadi ya gambaran station 0 itu kadang-kadang tidak cukup akurat ya untuk bisa menentukan bahwa kepala itu sudah engagement atau belum gitu ya, Bia. Karena terkadang jarak antara em, pintu atas panggul ke spina ischiadica juga kadang-kadang berbeda gitu ya. Kemudian ukuran diameter kepala janinnya juga berbeda. Jadi kadang-kadang ini juga susah ya untuk menentukan. Nah, ini hubungannya dengan HOT. Mungkin ini akan lebih jelas karena lebih aplikatif ya. Nah, jadi gini. Kalau dia pemeriksaan luarnya ketika kita melakukan palpasi ya, 5, kita masih bisa meraba 5 bagian kepala janin tangan kita, berarti kan dia masih 5/5 ya. Kepala masih bisa digerakkan ya, masih bisa mudah untuk digoyangkan. Kemudian ketika dia sudah masuk, paling tidak kita juga sudah meraba tinggal 4, berarti yang sudah masuk ke areanya itu adalah 1 gitu ya. 1. Sehingga ini adalah kemungkinan posisinya ada di HOT 1 sampai dengan HOT 2. Jadi kadang caranya adalah 5 dikurangi 4 ya, dia di HOT 1. Jadi bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP sejajar dengan sipisis. Sudah cukup sulit digerakkan karena walaupun dia kepalanya belum masuk maksimal gitu ya. Karena kan dikatakan masuk maksimal tadi ketika dia sudah masuk HOT 3. Nah, kemudian ketika dia sudah kita raba, ternyata kita temukan masih 3/5, berarti dia masih di HOT 2, bahkan menuju ke HOT 3. Ini juga bagian terbesar kepala belum masuk panggul, bagian terbesarnya, diameter terbesarnya kan di sini ya, belum masuk. Kemudian ketika sudah tinggal teraba 2, berarti dia sudah masuk ke HOT 3. Kemudian tentunya dia sudah tidak bisa digerakkan ya, karena bagian kepala terbesarnya itu sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Dan ini adalah 1/5, itu adalah kepala sudah di dasar panggul, ini sudah di perineum, yaitu di HOT 4. Nah, itu nanti juga akan berhubungan dengan kita mengisikan penurunan kepala yang ada di partograf ya. Nanti akan kita bahas lebih banyak di partograf. Kemudian tadi sudah kita bahas ya terkait dengan menstimulasi penurunan kepala. Jadi dengan mobilisasi, exercise tadi ya. Lanjut ke status ketuban ya. Jadi selain kontraksi, penipisan, penurunan kepala, pembukaan, penurunan kepala, tentunya kita juga harus melihat bagaimana status ketubannya. Nah, ada pemeriksaan ketika kita mengetahui ada pasien yang datang ke kita mungkin dengan keluhan sudah keluar cairan gitu ya, tetapi kok belum ada tanda-tanda infartu ya. Untuk memastikan apakah ini ketuban atau tidak, tentunya kita melakukan pemeriksaan inspekulo gitu ya. Inspekulo yaitu untuk melakukan tes lakmus menggunakan uji nitrasin ya. Walaupun secara teori juga disampaikan bahwa uji nitrasin atau tes lakmus itu bisa menunjukkan positif palsu karena lakmus itu juga cukup sensitif gitu ya. Kalau dia nyenggol bakteri yang mungkin nggak sengaja nempel atau mungkin nggak sengaja kita senggol kemana gitu ya, itu juga bisa menyebabkan perubahan warna dan itu membuat hasilnya itu jadi positif palsu. Jadinya sebisa mungkin ketika kita melakukan tes lakmus itu makanya pakai spekulum, kemudian kita betul-betul menempelkan, jangan sampai nyenggol tempat lain, menggunakan tenakulum, ditempelkan ke area OUE gitu ya, dan melihat adanya perubahan atau tidak. Nah itu betul-betul harus dipastikan jangan sampai dia kena lendir darah atau mungkin kena yang lain gitu ya. Nah, dikatakan di teorinya bahwa sebenarnya untuk melakukan pengecekan itu ternyata lebih valid menggunakan jari kita sendiri gitu ya. Jadi tidak menggunakan uji lakmus tadi, memastikan melakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan apakah memang ada penonjolan ketuban. Dan kadang mungkin kita agak kesulitan gitu ya, kok tidak ada penonjolan gitu misalnya ya. Nah, itu juga kita bisa minta
pasiennya untuk sedikit mengejan gitu ya, supaya bisa meraba adanya penonjolan gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah pecah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk apa terkait dengan ketuban yang kita isikan ke dalam partograf ya. Jika memang masih utuh, jernih, apakah bercampur mekonium, bercampur darah, dan juga apakah sudah kering ya. Kemudian diagnosa ketuban pecah itu ketika terlihat cairan amnion itu keluar dari os serviks dan juga menggenang di fornik vagina. Kemudian ketika ketuban pada bagian presentasi atau orifisium serviks itu tidak dapat diraba lagi. Nah, ada beberapa kasus ketika pasien plasenta itulah selaput ketuban itu utuh ya sampai dengan bayi itu lahir. Ada yang namanya kaul, enkaul gitu ya. Kemudian pecah ketuban sebelum persalinan ya, kita ada tanda-tanda persalinan, itu juga termasuk dalam ketuban pecah dini. Nah, tadi kaitannya dengan apa tadi ya, pemeriksaan dengan jari tadi ya. Nah, pemeriksaan dengan jari itu untuk mengetahui apakah ketuban itu sudah pecah atau belum gitu ya, itu dikatakan sebagai suatu pemeriksaan yang eh, lebih valid dibandingkan dengan yang tes lakmus tadi gitu ya, terutama jika memang secara spekulum tadi kita betul-betul juga ragu gitu ya untuk bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi tadi kalau kita ingin melakukan pemeriksaan tetapi kok susah menemukan tonjolan ketubannya gitu ya karena mungkin ada bagian presentasi janinnya. Nah, bisa menganjurkan ibu untuk sedikit mengejan, kemudian kita juga bisa memberikan penekanan pada area fundusnya gitu ya sehingga itu juga bisa membuat ketubannya mungkin jadi menonjol gitu ya. Kemudian selain itu juga kalau kita raba kan juga akan jelas ya terasa perbedaannya ketika teraba halus, licin gitu kan ya berarti itu selaput ketuban. Tapi kalau teraba em, kasar, nggak rata, apalagi kalau kerasa ya kalau rambut gitu ya, tentunya itu juga memastikan bahwa selaput ketuban juga sudah negatif. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu nah, selaput ketuban itu ada dua bagian, Ibu-Ibu. Ada yang amnion, ada juga yang korion gitu ya. Memang kita tidak bisa menentukan apakah ketuban itu, selaput ketuban itu yang pecah bagian amnionnya atau korionnya gitu. Jadi perlu betul-betul kita pertimbangkan kemungkinan lain gitu ya kalau kita melakukan pemeriksaan per vaginam. Jadi eh, bisa jadi kebocoran itu eh, besar, kebocoran dari selaput ketuban itu besar, tetapi bisa jadi dia tersumbat atau tertahan oleh bagian presentasi. Kemudian selain itu juga bisa jadi apa cairannya itu keluar, tetapi dia juga terperangkap gitu ya antara ketuban karena adanya ruptur korion ya, bukan yang amnion. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan kondisinya. Nah, kemudian ini juga refreshing saya rasa. Untuk kala-kala persalinan ada 4 kala. Kita mengenal kala 1 stadium atau stage pendataran, pembukaan, kemudian kala 2 itu pembukaan lengkap, 3 pengeluaran urin sampai dengan kala 4 pengecilan rahim. Nah, di kala 1, mulai dari kala 1, kita juga mengenal ada fase laten, fase aktif kita mengenal ada akselerasi, deselerasi maksimal, dilatasi maksimal, deselerasi, dan juga fase transisi. Fase transisi ini masuk juga ke dalam fase aktif ya. Jadi kita bahas satu persatu. Fase laten itu saat bukanya menuju ke buka 3 gitu ya, 3 atau sampai 4 sebagai permulaan awal fase aktif. Ini bagian presentasinya belum mengalami, sudah mengalami sedikit penurunan. Nah, untuk observasi kemajuan persalinannya, tentunya kita masih melakukan pendokumentasian di dalam lembar observasi. Ini ada contoh lembar observasinya. Mulai dari data ibu, kemudian tanggal, jam diisi dengan lengkap. Nanti juga kita bahas lebih
banyak ya di sesi yang kedua, kaitannya pendokumentasian, ada frekuensi, durasi, intensitas, nadi, suhu, dan untuk pemeriksaan dalamnya. Kemudian untuk fase aktif, jelas ya, mulai dari dia sudah masuk ke partograf ya, buka 4. Kita mengenal ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Akselerasi ketika 3 sampai 4 itu berlangsung 2 jam, cukup lama ya, dari 3 ke 4. Kemudian dilatasi maksimal 4 sampai dengan 9, cukup cepat. Itu 2 jam, makanya dilatasi maksimal. Dan deselerasi ini juga cukup panjang ya, 9 sampai dengan lengkap. Penurunan bagian presentasi janin cukup progresif yang terjadi di akhir fase aktif ya, selama kala 2 persalinan. Tentunya untuk pendokumentasian. Nih, partograf. Ibu-ibu kalau menemukan ada partograf, ada yang sebenarnya semuanya masih mengacu pada JNPK 2020. Dan kalau dari referensi WHO itu juga ada 2020, besok akan saya sertakan ya di pertemuan berikutnya. Mungkin ibu-ibu ada yang menemukan kadang-kadang kalau formatnya beda di partografnya, ada di sini ada yang ada makanannya, ada minum terakhirnya gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya semuanya masih sama. Untuk garis-garisnya sama, jadi hanya modifikasi saja ya, modifikasi dari masing-masing fasilitas kesehatan. Yang penting selama poin utamanya masih sama, tentunya tidak terlalu jadi mengganggu gitu ya. Tetapi mungkin harapan dari organisasi profesi kan semuanya sama gitu ya. Nah, di fase tadi kan kita tahu juga ya masing-masing punya mungkin batasan waktu dari akselerasi 2 jam, kemudian deselerasi juga eh, 2 jam gitu ya. Di fase-fase tersebut, kalau kalau pada primigravida, selain kadang juga dipengaruhi oleh psikologi dan pengalaman yang mungkin belum pernah dia rasakan gitu ya. Terkadang itu juga akan mempengaruhi durasi yang akan dia alami gitu ya. Kemudian selain itu juga yang perlu jadi catatan adalah kalau pada primigravida, osteum uteri internium OUI-nya itu biasanya akan buka lebih dulu. Jadi serviknya itu akan mendatar dan menipis dulu gitu. Sedangkan kalau pada multigravida terkadang sudah ada dilatasi ya. Jadi kesannya itu kayak sudah buka gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya belum terjadi pembukaan gitu ya. Karena memang itu jalan lahir yang sudah terbuka sebelumnya gitu ya. Kemudian selain itu juga perlu diperhatikan kadang-kadang memang kalau melakukan amniotomi harus betul-betul kita pastikan bahwa eh, pembukaan sudah lengkap gitu ya dan juga betul-betul sudah tidak penipisan pun juga semuanya sudah eh, 100% semuanya gitu ya. Selain itu juga pada primigravida kadang-kadang proses kala satu atau durasi kala satu bisa mencapai 13 jam. Kalau di multigravida bisa jadi em, 6 sampai 7 jam ya. Itu nanti bisa dilihat di kurva Friedman ya, kurva Friedman. Jadi dia ada kurvanya untuk durasi proses persalinan tersebut. Kemudian, nah itu nanti mungkin yang bisa dilihat lebih lanjut di referensi-referensinya. Masuk ke fase transisi itu tadi ya, sebenarnya dia masuk ke dalam fase aktif. Dia buka 9 sampai dengan lengkap dan di sini terjadi perubahan emosi yang cukup meningkat gitu ya, drastis ya perbedaannya. Jadi Ibu betul-betul langsung merasakan adanya tanda-tanda gejala kala 2 ya, kadang ingin meneran secara refleks padahal mungkin belum buka lengkap gitu ya. Jadi selama fase transisi ini biasanya wanita itu harusnya sudah mulai mempersiapkan diri gitu ya untuk bisa memasuki ke kala 2 persalinan. Dan sejumlah tanda-tanda gejala sudah mulai dirasakan, perubahan perilaku kadang banyak sekali ya kalau ada beberapa yang terasa seperti keringatnya jadi banyak, kemudian cegukan, sendawa, haus, bahkan mual, muntah, gelisah gitu ya.
Kemudian bahkan banyak sekali tuh kalau dilihat di referensi aslinya itu ada 30-an ya, ada 30-an perubahan yang sering dialami oleh ibu pada fase transisi ini. Nah, ini untuk perbedaan kontraksinya di fase laten, fase aktif, dan fase transisi. Jadi cukup intens ya di fase transisi ini. Kemudian masuk ke kala 2 ini adalah kala pengeluaran bayi ya. Hisnya bisa 2 sampai 3 kali. Kemudian lamanya juga 60 sampai 90 detik. Kemudian bayi kepalanya sudah masuk panggul, terjadi penekanan pada otot dasar panggul sehingga itu bisa membuat ibu refleks mengejan, kemudian memastikan apa bahwa ada tanda gejala seperti perineumnya menonjol, vulvanya membuka gitu ya untuk memastikan adanya dilatasi lengkap dan kepala sudah di vulva 5 sampai dengan 6 cm. Nah, kemudian di kala 3 ini juga harus di-refresh. Ibu-ibu ini sering sekali keluar UKOM, di teraut UKOM juga sering keluar. Pelepasan dan pengeluaran plasenta. Jadi kalau pelepasan kita mengenal ada yang namanya Schultz dan juga Duncan. Kemudian kalau pengeluaran itu ada Kushner, Klein, Strassman. Schultz, Duncan, kemudian kalau pengeluaran Kushner, Klein, dan Strassman. Ya, itu perbedaan kalau kaitannya dengan pelepasan itu karena cara yang paling sering ya, sebenarnya cara yang paling sering itu adalah Schultz ya. Bagian lepas itu bagian tengah dulu, kemudian baru retroplasenta. Kemudian kalau Duncan dari lepasnya pinggir dulu. Biasanya terjadi kalau yang Duncan itu ya 20%-an, kalau yang Schultz ya 80% ya. Tadi memang lebih sering yang eh, Schultz. Kemudian terkait dengan Kushner, Kushner adalah cara pengeluaran ya. Jadi kalau Kushner kita yang sering kita lakukan ya dengan meletakkan tangan kita diberikan sedikit tekanan di area simfisis, kemudian tali pusat ditegangkan ya. Jadi kalau tali pusat masuk berarti dia belum lepas, tapi kalau misalnya diam atau maju berarti dia sudah lepas. Kalau Klein itu jadi waktu masih ada his, kemudian rahimnya agak didorong sedikit ya. Kalau tali pusatnya kembali berarti dia belum lepas, kalau diam berarti sudah lepas. Sedangkan kalau Strasman itu adalah menegangkan tali pusat, kemudian melakukan ketokan pada fundus yang mengetok. Ini jarang sebenarnya ya. Kemudian tali pusatnya bergetar, itu plasentanya belum lepas. Kemudian kalau tidak bergetar berarti dia eh, sudah lepas ya. Seperti sering kita lakukan antara Kushner dan juga Klein. Kemudian ingat lagi tanda-tanda pelepasan plasenta, uterus globuler, uterus terdorong ya, kemudian tali pusat tambah, terjadi semburan darah. Kemudian perlu diingat bahwa secara fisiologis gitu ya, bagaimana ketika bayi sudah lahir, rahimnya akan mengecil. Jadi kemudian setelah bayi lahir tentunya eh, uterus jadi dinding yang tadinya menebal gitu ya, rongganya juga hampir nggak ada gitu ya. Kemudian posisi fundusnya juga menurun sedikit di bawah pusat gitu kan ya. Dan karena terjadi pengecilan uterus, maka bekas perlekatan plasenta tadi juga ikut mengecil gitu kan ya. Sehingga secara otomatis plasenta juga harus mengikuti proses pengecilan tersebut gitu ya. Jadi bahkan tebalnya pun bisa jadi 2 kali lipat dari awal persalinan. Jadi menebal. Nah, karena semakin mengecil area perlekatannya dan berlipat-lipat gitu kan plasentanya, sehingga itu bisa menyebabkan ada seperti hematom ya, penarikan sehingga dia semakin melepas, maka itu terjadi pelepasan plasenta. Kemudian di persalinan kala 4 lahirnya plasenta sampai dengan 1 sampai 2 jam setelah plasenta lahir, selaput ketuban dilahirkan sampai dengan 2 jam postpartum. Ada 7 pokok penting di kala 4. Ini kita observasi, kita lakukan pengecekan dokumentasikan di partograf belakang, yaitu kontraksi, perdarahan, kandung kemih, luka plasenta,
keadaan umum, TTV, dan juga bayi ya. Kemudian, nah ini nanti akan kita bahas lebih banyak ibu-ibu di sesi selanjutnya ya, kaitannya dengan bagaimana kita melakukan evaluasi kemajuan persalinan. Tentunya salah satunya adalah menggunakan partograf, di mana kita mengobservasi juga penipisan serviks, kemudian pembukaan serviks, penurunan kepala janin, pola kontraksinya, perubahan perilaku ibu, kemudian posisi nyeri punggung bawah, posisi lokasi denyut jantung janinnya, ya. Nah, tentunya untuk bisa mengenali ibu, apakah ibu masih dalam kondisi normal atau mungkin dia mengalami adanya penyulit. Tentunya dia juga dipakai untuk bidan bisa mengambil keputusan. Kemudian partograf juga harus dilengkapi halaman depan dan halaman belakang. Oke, 1 jam lebih ya. Oke, baik ibu-ibu. Jadi tadi adalah penjelasan PowerPoint-nya. Mungkin ada diskusi, bahasan. Dipersilahkan. Ini filenya saya kirim dulu ke Bu Vina ya. Nah, jadi nanti di sesi selanjutnya kita masih membahas tentang kemajuan persalinan, tapi kita lebih banyak ke ini ya Bu ya, pengisian partograf. Walaupun sebenarnya mungkin ibu-ibu juga sudah setiap waktu ya, sudah sering lah ya kalau ngisi partograf ya. Nanti kita cek kembali apakah masih ada hal-hal yang perlu dioptimalkan lagi gitu ya dalam pengisian partograf tersebut. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bu. Ini Bu siapa nih? Dian, Bu. Budian, silahkan Budian. Eh, Tadi Ibu pas di presentasi itu ada 2 gambar partograf yang ditampilkan. Hmm, Nah, yang satunya itu masih ada tuh garis waspada dan bertindaknya, tapi yang satunya tidak ada, Bu. Ntar saya Apakah sudah buka berubah lagi. atau bagaimana? Ada semua harusnya sih Bu. Sebentar ya, saya cek. Oh, ini ya Bu ya. Iya, Bu, betul, Bu. Yang ini hanya kurang Bu, tapi yang betul harusnya ada. Oh, Jadi berarti masih tetap seharusnya pakai ya yang tetap tadi ya, pakai Bu ya. sama. Iya betul. Oke, baik, Bu. Sama. Kirain ada Makasih referensi koreksinya lain atau Budian. bagaimana. Iya. Malah lebih cermat, saya malah nggak perhatiin itu nggak ada waspadanya. Iya Oh, ya iya, Bu. kurang ya Bu ya. Ini kan Iya. dipindah ke Excel jadinya Oke, baik, Bu. waspadanya. Terima Terima kasih kasih. Budian. Ya, sama-sama, Ibu. Ada lagi Bu? Ini sih ya Bu, refreshing lah ya. Iya Bu, silahkan. izin saya Aulia, Bu. Silahkan Bu Aulia. Ingin untuk mereview lagi sekali lagi yang pelepasan sama pengeluaran ya, Bu. Mohon Oh maaf. iya, baik. Kita kirim dulu. Jadi terkait dengan ini ya pelepasan dan pengeluaran plasenta. Kalau pengeluaran itu kan memang sudah secara fisiologis gitu ya Bu ya. Secara fisiologis prosesnya, kemudian secara teknis metodenya gitu ya. Kemudian kalau pengeluaran itu sebetulnya cara kita untuk memastikan apakah ini sudah ada pelepasan atau belum gitu. Jadi tadi mana slide-nya ya?
Nah, terkait dengan pelepasan dan pengeluaran plasenta. Jadi kalau pelepasan tadi adalah teknik secara fisiologis gitu ya yang terjadi plasenta itu lepas ya dari dinding rahim itu ada dengan cara dia itu skluts atau duncan. Yang paling banyak terjadi itu adalah yang skluts. Jadi kalau skluts itu kalau diprosentasekan bisa lebih dari 80% gitu ya. Jadi memang yang lepas itu biasanya itu adalah bagian yang paling tengah dulu, baru pinggir-pinggirnya. Jadi lepasnya itu tengah kalau kita bayangkan gitu ya ada sesuatu yang menempel misalnya permen karet gitu ya Bu ya di satu dinding. Jadi tengahnya dulu itu yang berongga itu lepas dulu baru disusul dengan yang pinggir-pinggirnya. Sedangkan kalau yang duncan itu justru malah dia dari pinggirnya dulu dibandingkan dengan yang tengah gitu ya. Jadi yang paling banyak terjadi itu adalah yang lepas secara skluts. Itu untuk cara lepasnya. Gitu ya Bu Aulia ya. Kemudian kalau pengeluaran, nah pengeluaran ini biasanya adalah cara kita untuk memastikan apakah plasenta ini sudah lepas atau belum gitu ya. Jadi ada 3 cara yang kita lakukan, ada Kushner, Klein, dan Strassman. Tadi saya katakan bahwa untuk memastikan bahwa dia sudah lepas atau belum itu yang paling sering kita lakukan itu adalah yang Kushner. Jadi dengan cara tangan kita ya meletakkan tangan kita kemudian kita agak tekan gitu ya di area simpisis, kemudian tali pusatnya itu ditegangkan jadi seperti ketika kita PTT gitu ya. Dan ketika kita lakukan penekanan ini apakah dia masuk lagi? Jadi tali pusatnya itu apakah dia masuk lagi atau diam? Jadi kalau misalnya dia diem gitu ya, berarti artinya dia sudah lepas karena nggak ada tarikan lagi gitu ya Bu ya. Kalau dia kita tekan, kemudian dia diem, nggak ada masuk lagi si tali pusat ini, berarti artinya dia sudah lepas. Tapi kalau kita lakukan penekanan dia masih masuk lagi, berarti kan masih ngikutin, berarti dia masih nempel. Nah, yang paling sering kita lakukan itu adalah Kushner ini. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tidak melakukan teknisnya ini, kadang kita hanya melihat, oh tanda-tanda pelepasan plasenta itu ya paling tidak sudah ada ini semburan darah, mungkin ada yang keluar tiba-tiba gitu ya. Kemudian juga memastikan apakah uterusnya globuler atau tidak gitu ya. Itu yang paling lebih sering kita lakukan. Tetapi untuk melakukan pemeriksaan itu bisa kita lakukan dengan Kushner, Klein, dan Strassman ini. Gitu, Bu. Gitu Bu Aulia. Baik, Tadi Bu. juga ada kalau yang Strassman itu pakai dipukul-pukul, jadi ditegangkan tali pusatnya, kemudian diteng-teng-teng-teng gitu, jadi kayak menegang gitu, apakah bergetar atau tidak. Jadi apakah untuk melihatnya itu dilihat gitu ya. Kalau misalnya dia masih ada getaran, berarti eh, belum lepas. Tapi kalau misalnya, kalau dia tidak bergetar lagi, karena kan kalau kenceng, masih kenceng itu kan kalau dipukul bergetar ya Bu ya. Berarti artinya belum lepas. Tapi kalau misalnya dipukul-pukul dia tidak bergetar, artinya sudah agak lebih lembek, berarti dia sudah lepas gitu itu kalau yang Strassman. Ini sering Bu keluar di itu ujian kompetensi ya. Hampir 3 angkatan kemarin biasanya kalau membahas hukum di profesi itu terkait pelepasan dan pengeluaran itu ada pelepasan lebih banyak ya. Ada lagi yang lain gitu Bu Aulia? Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Aulia. Baik, nanti saya sertakan tidak hanya PowerPoint saja, Ibu-Ibu. Mungkin nanti juga ada file Word-nya, jadi materinya bisa lebih lengkap ya. Dan di situ juga ada referensi-referensi yang lain yang bisa diakses ya, diakses dari internet. Kemudian buku ya di perpus. Saya mungkin belum ke perpus juga ya, Bu ya. Besok ya, suatu saat ke perpus. Kapan agenda offline, Bu? Atau sudah? Sudah ya? Sambil Belum, Bu. Belum, Bu. Belum Belum. ada. kalau offline mampir ke perpus tuh, Bu. Iya, Lumayan. Bu. Iya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, baik Ibu-Ibu, saya rasa untuk sesi ini saya cukupkan sekian ya Bu ya terkait kemajuan persalinan. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya lebih banyak tentang partograf, kemudian menyusul materi-materi yang lain. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Mudah-mudahan sedikit materi tadi bisa memotivasi kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang aspek persalinan ya. Masih ada kuliah Bu? KK2 kayaknya kalau nggak salah ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar semua, jalan semua kegiatannya. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama Bu, izin.